Baik, jadi Ptera atau kutu, ciri-cirinya yaitu kalau kita belajar kemarin tentang diptera, ya ptera itu artinya sayap. Ini ptera artinya ya tidak bersayap. Jadi sifat atau ciri-ciri pertama ya, dia tidak mempunyai sayap. Ya, dia merupakan obligat parasit atau permanen parasit. Dalam hal ini ektoparasit ya. Artinya seumur hidupnya, mulai dari telur sampai dewasa, dari dewasa sampai telur, dia akan selalu menjadi parasit. Ya, berarti dia akan selalu hidup di dalam tubuh induk semut. Itu artinya obligat parasit. Ya, dia inang pada semua hewan dan manusia. Tubuhnya berbentuk pipih. Pipihnya dorsoventral, artinya pipih dorsoventral. Dorsal itu punggung, ventral itu bagian bawah perut ya. Nah, jadi pipisnya itu seperti manusia ini. Ya, dorsoventral. Antenanya pendek, terdiri dari 3 sampai 5 segmen. Nah, semua kutu itu tidak mempunyai mata kecuali kutu pada manusia, yaitu Pediculus humanus dan Pterus pubis. Ini kutu pada manusia, dia mempunyai mata walaupun sangat sederhana. Selain itu tidak mempunyai mata. Segmentasinya terdiri dari ya, sebenarnya ada kepala, ada torak, ada abdomen, tapi toraknya sangat kecil dan tidak begitu jelas. Ya, dia terlihat atau bisa kita lihat karena dia mempunyai kaki, artinya segmen kakinya itu ada pada daerah torak ini. Jadi segmentasi toraknya memang tidak begitu jelas. Nah, ada beberapa kutu yang mempunyai penebalan kitin, ya, penebalan kitin pada daerah lateral dari abdomen, lateral dari abdomen atau pinggir dari abdomen, yang disebutnya dengan paratergal plate. Paratergal plate. Nah, ini merupakan alat juga yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dari spesies kutu. Karena ada yang ada paratergal plate-nya, ada juga yang tidak. Siklus hidupnya termasuk simple metamorfose. Jadi telur, nimfa, dan dewasa. Ini siklus hidup kutu. Ya. Ini gambar-gambar yang bisa saudara pelajari nanti di rumah. Nah, ini klasifikasi kutu. Yang pertama, subordo Malupaga atau kutu penggigit, yang dibagi dua superfamily. Ya, dua superfamily, yaitu Amblycera dan Ichnocera. Yang kedua, subordo Anotura atau kutu penghisap, terdiri dari dua family, yaitu Hematopinidae, Rhinognathidae, dan Pediculidae. Yang ketiga ini subordo Rhynchopterina yang dianggap sebagai kutu peralihan karena dia mempunyai ciri-ciri Anotura dan mempunyai ciri-ciri dari Malupaga. Ya. Ini perbedaan. Ya, jadi kalau Anotura alatnya pasti digunakan, mulutnya pasti digunakan untuk menghisap, sedangkan Malupaga ya mulutnya untuk menggigit. Nah, Rhynchopterina ini peralihan antara penggigit dan penghisap. Inang dari Anotura
itu kebanyakan mamalia, sedangkan inang dari Malopaga atau kutu penggigit kebanyakan pada bangsa unggas atau bangsa burung. Ya. Trichoderina ini ada gajah dan babi. Ya, gajah dan babi. Malopaga ini bukan tidak bisa dibedakan ya, tapi lebih sulit dibedakan dibanding dengan Anophlura. Anophlura. Ini seperti Malopaga atau beating lice, ciri-cirinya ya. Bagian besar tadi adalah ektoparasit pada unggas. Mulutnya untuk makan runtuhan epitel kulit, serpihan bulu dan kulit. Ya, tetap tidak mempunyai mata, antenanya tetap pendek, 3-5 segmen, terdapat pada lekuan ini, visura atau lekuan ya. Kalau sudah lihat ini lekuan yang saya tunjukkan ini lekuannya. Nah, ini antena ini yang dari sini ke sini, dari depan ke belakang ini, di dalam lekuan. Nah, mesotorak dan metatorak berfusi atau menjadi satu, sedangkan protoraknya sangat jelas. Mempunyai spirakel, alat pernapasan, yang terletak di ventral mesotorak. Spirakel di ventral mesotorak. Nanti saudara lihat ini gambarnya di rumah, spirakelnya yang mana. Tarsus, ya, tarsus atau kaki yang paling ujung itu mempunyai kuku pada beating lice pada bangsa burung itu atau kebanyakan ini ya mempunyai dua kuku, sedangkan beating lice kutu penggigit pada mamalia hanya mempunyai satu kuku. Nah, ini super family Amblycera, kutu penggigit ya, masih kutu penggigit, familinya Amblycera. Ini parasit mamalia dan unggas, kepalanya luas dan bundar pada anterior, antenanya di atas 4 segmen, dalam celah masih tetap celah visura ya. Jantan dan betina dapat dibedakan, tetap mempunyai palpus maxillaris yang mirip dengan antena. Palpus ini alat pada mulutnya, tetapi dia mirip antena. Mandibula digunakan untuk menggigit secara horizontal ya. Secara horizontal, tapi mulutnya horizontal seperti manusia. Hanya 9 segmen abdomen yang tampak. Ini contohnya Menopon gallinae. Superfamily Amblycera. Ini contohnya Amblycera. Menopon gallinae ya. Menacanthus traminus, Trinoton anseris. Nanti saat praktikum juga tolong dilihat ciri-cirinya tadi itu. Ini ada banyak Amblycera pada mamalia. Biropus ovalis, Viricula porceli dan lain sebagainya ini ya. Primenopon hispidum dan sebagainya. Hydrodocus vinegar, Hydrodocus longitudinus, Hydrodocus macropus. Ya. Nah, ini pasti kukunya, ya, pada ujung kakinya itu cuma satu. Amblycera pada mamalia. Nah, sedangkan Isnocera ini parasit pada mamalia dan burung. Antenanya filiformis terdiri atas 3-5 segmen. Kepalanya mirip Anophlura. Nah, ini Isnocera, ini kepalanya mirip Anophlura. Artinya kelihatan apa? Runcing ya, atau kecil ya. Kepala mirip Anophlura. Terlihat runcing, tapi sebenarnya tidak kecil. Tapi luas dan lebar ya. Jadi mirip aja dengan Anophlura. Anophlura itu kutu penghisap. Ya, tidak mempunyai palpus maxillaris, mandibula mengikatnya secara vertikal. Ini bedanya. Karena dia mulutnya itu seperti vertikal, sehingga kepalanya itu tidak terlalu terlihat besar, tetapi terlihat mirip Anophlura. Ya. Tapi tetap aja dia lebih luas dan lebar. Luas dan lebar artinya dibanding dengan toraknya. Dibanding dengan torak, kepalanya itu lebih lebar, tetapi dia agak lancip sehingga mirip dengan Anophlura. Ya. Ini contohnya.
Ya, jadi kalau dilihat kepalanya kan lancip atau apa mengecil ya. Nah, tetapi tetap aja kepalanya kalau sudah lihat ini kepala dari bagian dasarnya ini tetap lebih besar dari toraknya. Ya, toraknya ini, toraknya ya, tetap lebih kecil. Nah, ini sudah lihat toraknya ini di sini. Ini toraknya, ini kepalanya. Oke, ya. Ini kutu pada ayam. Jadi kepalanya terlihat jauh lebih lebar dari toraknya. Torak itu yang mana? Yang ada kakinya ini, yang ada kakinya. Nah, yang bawah itu Ichnocera, sudah banget ya. Jadi kalau ini kelihatan uh, lebih bulat ya kepalanya, sehingga kesannya agak runcing, gitu ya. Tapi tetap aja dia lebih lebar, ini lebih lebar. Ya, kemudian kalau saudara lihat antenanya itu yang atas, yang amblyosera ini tidak terlalu terlihat karena dia terletak di dalam lekukan, ya, di dalam lekukan, sehingga tidak terlihat dengan jelas. Nah, kalau yang bawah, Ichnocera, yang mirip dengan kutu penghisap, ini antenanya terlihat dengan jelas. Ya, saudara lihat ini antenanya terlihat dengan jelas. Di sini ini antenanya, ini antena, ini antena. Ya, oke, masih Ichnocera pada unggas, ya, kepalanya bulat, antenanya jelas. Tidak ada lekukan pada kepalanya. Ini Ichnocera masih. Ya. Ini terlihat mulutnya itu vertikal. Ya, mulutnya vertikal. Pellicola subrostatus atau subrostata. Ini saudara lihat terlihat banget kalau terlihat jelas kalau mulutnya itu vertikal. Oke. Nah, sekarang yang anoplura atau kutu penghisap. Nah, seperti ini kepalanya kecil, lebih kecil dari toraknya. Nah, ini toraknya sebesar ini, selebar ini, kepalanya lebih kecil, tidak terlalu lebar kepalanya dibanding amblyosera dan Ichnocera tadi. Ya. Ini seperti anoplura disebut juga sucking lice atau kutu penghisap. Parasit pada mamalia, sehingga disebut dengan mamalofilik. Kepalanya runcing tadi ya, karena memang lebih kecil, mulutnya terdapat di ujung atau mulutnya terletak terminal. Mulut digunakan untuk menghisap cairan dan juga menghisap darah. Antenanya juga jelas, terlihat 3-5 segmen, jantan dan betinanya agak susah dibedakan, agak susah ya. Tapi dilihat dari alat kelamin luar sebenarnya bisa ya, bisa walaupun tidak mudah. Toraknya juga kecil toraknya dibanding dengan abdomennya. Kalau tadi yang kutu penggigit itu dibanding abdomennya ya tidak terlalu kecil lah, tetap lebih kecil, tapi kalau di sini saking lice itu jauh lebih kecil dibanding abdomennya atau perutnya. Ya. Itu torak kecil, 3 segmennya menyatu, abdomennya relatif besar. Nah, ya ini karena kita bilang toraknya kecil, nah, karena dibandingkan dengan abdomennya yang relatif besar, terdiri dari 7-9 segmen, dan di dalam abdomennya terdapat paratergal-plate, penebalan kitin tadi itu. Ya, mata sangat kecil sampai tidak ada. Yang punya mata itu hanya Pediculus humanus dan Virus pubis, lainnya tidak punya mata. Pasangan kaki pertamanya terlihat kecil, sedangkan yang ketiga terlihat sangat besar. Ya, setiap tarsus mempunyai satu kait atau kuku.
ya, sama dengan kutu penggigit pada mamalia, ya sama. Kaitnya atau kukunya hanya satu. Ya, spirakel atau alat pernapasan ada di mesotorak dan ada di abdomen, ada dua spirakelnya, ada anofora. Ya. Nah ini family Pediculidae dari anofora. Ya, dia mempunyai mata. Tadi kan yang mempunyai Pediculus humanus, ya, Pediculus humanus capitis, ya, mempunyai mata, memiliki paratergal plate. Ini paratergal plate yang ada di lateral dari abdomen. Ini adalah paratergal plate. Ya. Ini paratergal plate. Ini contoh famili Pediculidae, ada Pediculus humanus dan Pyrrhus pubis. Dua-duanya pada manusia. Ya, Pediculus humanus itu pada bagian tubuh dan kepala manusia. Sedangkan Pyrrhus pubis ada dia menyerang daerah inguinalis, inguinal ya. Ini gambar-gambarnya ya. Kalau yang atas ini gambaran, ya, ke yang bawah ini foto dari preparat asli. Itu Pediculidae, dia mempunyai paratergal plate, mempunyai paratergal plate. Nah, sedangkan Hematopinidae ya juga punya paratergal plate, tapi di kepalanya, ya, di belakang antena itu ada penonjolan, ya karena terusan dari visura atau lekuan yang ditempati oleh antena itu terus ada penonjolan. Ya. Setelah lekuan atau visura itu ada penonjolan di belakang antena. Ya. Toraknya relatif luas, ya, toraknya relatif luas. Ada deretan spina atau duri pada tiap segmen abdomen. Nah ini yang berbeda. Kalau ini kan tidak ada. Nah ini setiap segmen, ya, tiap segmen ini tidak ada duri-durinya, tidak ada rambut-rambutnya. Dia mempunyai paratergal plate. Nah ini sama juga mempunyai paratergal plate, tapi pada deretan pada tiap segmen abdomen itu mempunyai duri atau spina. Dia tidak punya mata. Contohnya ini hematopinus, ya. Ini. Nah, di sini tidak terlihat deretan spina itu, makanya kan agak susah ya. Kalau dilihat dari preparat seperti ini. Tapi kalau preparat yang fresh, artinya yang hematopinus misalnya ini, kutu yang baru diambil, yang tidak diproses itu akan terlihat spina dan duri-duri. Nah, ini di belakang ini ada penonjolan. Nah, ini lihat penonjolan di belakang antena ini ada penonjolan. Baik, ini hematopinus ya. Nah, ini yang ketiga, Linognathidae. Kalau Linognathidae dia tidak mempunyai paratergal. Dan abdomennya ini terlihat membranus, jadi tipis, transparan, membranus ya. Dan ada banyak rambut pada segmen ini rambut. Ya. Rambutnya kelihatan banyak ya. Pada segmen ini, tiap segmen. Ya, dia tetap tidak memiliki mata, tidak mempunyai paratergal plate. Ini yang membedakan. Ya. Tidak mempunyai paratergal plate. Ini biasanya parasit pada ungulata. Ungulata itu hewan berkuku genap. Ya. Hewan berkuku ungulata. Contohnya ini Linognathidae ya. Linognathidae. Ini khas sekali. Jadi abdomennya atau perutnya itu terlihat membranus. Nah, ini contoh dari Linognathidae. Ya. Ini juga termasuk Anopora family Polyplacidae. Kenapa ini tidak kita
pelajari karena dia menyerang tikus. Yang kita pelajari adalah semua penyakit, baik itu parasit, bakteri, virus, semua patogen yang menyerang hewan dan atau manusia. Ya, hewan dalam arti ini ternak, tikus itu hewan liar sih. Nah, walaupun tidak khusus kita pelajari ya, satu saat mungkin kita harus belajar juga pada hewan-hewan liar yang terancam punah. Kalau tikus ini nggak ada ancaman kepunahan. Justru ini poliplak, penyakit-penyakit pada tikus itu kita pelajari untuk apa? Ya untuk justru membasmi tikus atau membatasi populasi tikus. Nah, ini Rhinopterina subordo yang ketiga yang merupakan kutu peralihan antara penghisap dan penggigit. Ini spesiesnya ada Hematus elephanthes pada gajah dan Hematomyces hopkinsi pada babi. Ya, morfologi kepalanya memanjang, membentuk rostrum atau proboscis. Dianggap bentuk peralihan dari Anoplura dan Malupaga. Tidak jelaskan ya, Anoplura dan Malupaga. Ini gambar-gambarnya, dipelajari di rumah. Ya. Ada pertanyaan untuk kutu? Jika belum ada, akan saya lanjutkan untuk pinjal. Ya, untuk PPT yang kemarin juga nanti akan saya kirimkan ke siapa yang biasa WA saya, Gusti Ayu. Ya. Atau di sini ya, saya bagikan langsung di sini aja ya. Langsung di Oke. Oke, PPT-nya saya bagikan di sini sebentar, yang kuliah pertama juga.
Baik, sudah terlihat untuk PPT yang kedua. Baik ya, Orthosiphonaptera atau Apaniptera atau disebut dalam bahasa Indonesia pinjal. Nah, kalau kutu tadi itu ya kakinya 3, terus dia tipisnya dorsoventral, tubuhnya itu tipis dorsoventral. Kalau pinjal ini tubuhnya juga tipis tapi lateral. Nah, jadi tipisnya tubuh kanan dan tubuh kiri, dari bagian kanan kiri itu menipis. Kalau kutu bagian punggung atau atas dan bawah itu menipis, ya, mirip manusia tipisnya. Nah kalau ini tipisnya mirip pada ya misalnya sapi, kambing, domba itu kan tipisnya lateral. Ya. Baik, ini dia bedanya juga, kalau kutu tadi obligat parasit, dia bukan obligat parasit karena hanya pada yang dewasa dan telurnya saja yang dia selalu hidup pada hostnya. Bahkan dewasanya dia juga setelah menghisap darah misalnya bisa saja keluar dari hostnya, walaupun tidak untuk seterusnya. Ya. Jadi dia bisa berpindah-pindah host dengan cepat, itu pada yang dewasa. Pada telurnya tentu tidak bisa kemana-mana, dia hanya di host. Kemudian telurnya itu kalau sudah menetas, dia menjadi larva dan larvanya akan menjatuhkan diri, melepaskan diri dari induk semang, hidup di luar, hidup bebas, ya. Tidak sebagai parasit. Nah kalau dia sudah menjadi dewasa, baru dia akan naik mencari host. Nah, oleh sebab itu ginjal itu bukan obligat parasit, ya, karena larvanya hidup bebas. Ya, bentuk tubuhnya sesuai dengan tubuh inang. Tubuhnya pipih lateral, disebutnya lateral. Pasangan kaki ketiga sangat panjang sehingga dia bisa melompat, ya, melompat. Tidak bersayap pasti, panjang tubuhnya kira-kira setengah senti, ya. Tubuhnya berwarna coklat mahoni seperti pada foto di kanan ini, ya. Dan tubuhnya dilapisi lapisan kitin yang tebal. Ini morfologi ginjal, ya. Ada kepala, ada mata, ada mulut, kaki, claw, ya, kuku, punya antena, torak dan kepalanya menyatu, ya, torak dan kepala menyatu. Kemudian ada abdomen dan ada alat genital luar. Ini alat genital luar disebut dengan sinsilium. Di sini setiap di bagian lateral dari abdomen juga ada spirakel yang digunakan untuk bernapas, spirakel. Ya. Nah, pada yang jantan, pada yang betina, ini ginjalnya ini berarti betina. Kenapa? Karena di sini dia mempunyai spermateka. Spermateka merupakan kantong yang digunakan untuk menyimpan sperma setelah perkawinan. Ya, setelah kawin dia mendapatkan sperma dari pejantan. Nah, spermanya disimpan dalam spermateka sehingga ginjal ini adalah ginjal betina. Nah, di dalam pada toraknya ini saudara bisa menemukan rambut atau pronatal comb, ya, pronatal comb dan genal comb. Yang di depan, yang di kepala ini genal comb, sedangkan yang di torak ya, ini pronatal comb. Nah, ada atau tidaknya keberadaan comb ini, baik pronatal comb maupun genal comb, bisa digunakan untuk identifikasi, artinya identifikasi itu membedakan. Nah, bisa digunakan untuk identifikasi spesies dari ginjal ini. Lanjut ya. Ya, ini tadi di bagian pipi
di sini dan di thorax ini ya tadi ada genal stenidium atau comb ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, ini genal comb, pronatal comb. Ada tidaknya pronatal comb dan genal comb bisa digunakan sebagai alat identifikasi. Ya, toraksnya terdiri dari 3 segmen. Tetap protoraks ya. Ada pronatal comb tadi atau pronatal stenidium. Ini sama, pronatal comb atau pronatal stenidium atau comb atau duri ya sama. Mempunyai 3 pasang kaki. Nah, kepalanya tidak dapat digerakkan tadi ya, bertautat pada protorak menyatu ya. Matanya tunggal, tidak ada mata majemuk seperti pada diptera. Antenanya 3 segmen sama, tersembunyi dalam suatu lekuan juga di sini. Ini lekuannya ya, di antenanya ada di sini di lekuan ini. Mulut untuk menusuk dan menghisap ya. Maksila memiliki lasinia untuk memotong jaringan inang, dipotong terus ditusuk ya. Mempunyai palpus dan maksila, dan juga labium yang fungsinya untuk menghisap cairan darah ya. Abdomen terdiri atas 10 segmen. Pada bagian tergum terdapat duri-duri yang berjajar ya, tadi sudah lihat saya kira ya, pada abdomennya tadi, yang pada bagian lateralnya terdapat spirakel tadi itu. Segmen ke-10 terdapat duri yang berfungsi sebagai alat sensori yang disebut dengan sensilium atau pygidium, yang ini ya digunakan untuk pada saat kawin ya. Pada jantan, pada sternum ke-9 terdapat organ penjepit yang disebut dengan clasper organ yang berbentuk huruf L pada jantan. Nah, pada betina, pada sternum ke-7 terdapat kantung sperma tadi atau spermatika. Nah, ini pada panah ini ya, itu kamu lihat ini sensilium atau pygidium, alat sensor ya. Di sini sensilium atau pygidium fungsinya lebih pada saat perkawinan. Nah, ini spermateka. Ya. Ini spermateka. Nah, sedangkan yang bawah ini yang jantan, clasper organ ini yang di sini nih. Alat penjepit ini. Ya. Yang besar ini. Ini alat penjepit. Di sini tidak ada spermateka, tidak ada karena dia jantan. Punyanya alat penjepit ini. Clasper organ. Baik. Nah, ini family yang ketiga ada Leptosilidae. Leptosila segnis ini pada Rodentia juga. Ya, ini falosum. Ya. Falosumnya. Jadi klasifikasinya nih, Siponoptera ada family Pulicidae. Ya. Nanti ini akan kita lihat di bawah ya, di seterusnya. Ada family Pulicidae, Ceratophyllae, ya, dan ini Leptopsilidae, family ketiga. Terbalik ini. Bentar ya. Oke, udah terlihat lagi ya. Jadi ordo Siponoptera ini dibagi family Pulicidae, ya. Pullicidea, superfamilinya. Nah, family yang pertama Pulicidae, ada pulek iritan, hostnya manusia, Echinophaga gallinaceae, hostnya unggas, ya, Stenocephalides felis, Stenocephalides canis, hostnya kucing dan anjing. Tetapi ini tidak selalu begitu.
ulet iritan juga sering menyerang hewan-hewan yang lain. Acinetobacter gallinaceae bisa juga menyerang manusia. Bisa menyerang kucing, bisa menyerang anjing, bisa menyerang mamalia yang lain. Ya. Demikian juga Stenocypelades canis, Stenocypelades felis bisa aja menyerang unggas, apalagi manusia, karena manusia, kucing, anjing ini sering berinteraksi. Yang superfamily yang kedua yaitu Keratophiloidea. Ada family Keratophylidae. Family Keratophylidae ini ada Nasophilus fasciatus, ini menyerang tikus, dan Keratophilus gallinae. Nah, berarti pada unggas atau ayam ada Acinetobacter gallinaceae dan ada Keratophilus gallinae pada ayam. Jangan tikus, ada Nasophilus fasciatus. Ya. Ada juga Leptophylla secnis. Ini juga pada tikus. Ya, pada tikus. Ini foto-foto anatomi atau gambaran anatominya. Ya. Nah, ini siklus hidupnya merupakan metamorfosis lengkap. Kalau kutu itu metamorfosisnya sederhana, kalau pada pinjal metamorfosisnya lengkap. Ya. Tadi sudah saya jelaskan telur dia akan berada di hostnya masing-masing, kemudian menetas pada hari keempat menjadi larva. Larvanya akan menjatuhkan diri, ya, larva stadium 1 atau L1, L2 dan L3 itu ada di lingkungan kandang, lingkungan rumah, ya, artinya tidak pada host. Pada keadaan lembab dan hangat berubah menjadi pupa dalam waktu 2 minggu. Kemudian akan menjadi pinjal dewasa setelah kurang lebih 3-4 minggu. Kalau hangat, ya dia 3 minggu. Kalau agak dingin, dia 4 minggu. Ini siklus hidup pinjal. Ya. Nah, gimana cara membedakan tadi itu spesiesnya? Ini. Jadi kalau dia tidak mempunyai Stenidia atau tidak mempunyai rambut atau tidak mempunyai kom sama sekali, baik genal kom maupun pronatal kom yang depan sini tidak ada, yang belakang juga nggak ada. Ya. Pronatal kom yang di belakang dan genal kom yang di depan tidak ada. Dan kepalanya ada datar, jadi tidak melengkung tapi datar. Ya, datar seperti ini berarti Acinetobacter gallinaceae. Pinjal pada unggas. Tetapi kalau dia tidak punya semua, sama seperti ini, tapi kepalanya itu dia tidak datar tetapi melengkung, nah, melengkung, kepalanya melengkung, berarti dia pulek iritan. Ini pada manusia. Nah, jika dia hanya mempunyai pronatal kom atau pronatal stenidium saja, ini berarti dia pinjal pada tikus, Keratophilus. Ya. Jika dia mempunyai baik pronatal kom maupun genal kom, yang depan ini genal kom, nah kemungkinan ada 3, ada Stenocypelades, ada Spilopsilus, ada Stenocypelades canis dan felis ini. Sorry ya, ini Stenocypelades canis dan Stenocypelades felis. Cara membedakannya gimana? Kalau Stenocypelades canis ya, ini pada genal kom atau duri yang di depan. Ya, duri yang di depan. Duri yang pertama ini jauh lebih pendek dibanding duri yang kedua. Jauh lebih pendek itu seberapa? Kurang dari setengahnya. Jadi duri yang pertama ini panjangnya kurang dari setengah duri yang kedua. Ini berarti Stenocypelades canis. Selain itu kepalanya, saudara lihat kepalanya dibanding yang bawah. Kalau bawah ini Stenocypelades felis, ini rambutnya sama semua. Genal komnya yang nomor 1, nomor 2, dan seterusnya hampir sama. Ya, 1-2-nya ini panjangnya sama. Ini berarti Stenocypelades felis. Kalau dilihat kepalanya, Stenocypelades canis, dia kepalanya terlihat lebih besar, lebih membulat, sehingga terkesan pendek.
padahal tidak pendek, sebenarnya sama aja. Tapi karena ini dia lebih membulat, sedangkan ini lebih memanjang. Ya, itu bedanya dari kepalanya, dari stenodiumnya. Ada hal yang lain dari ciri-ciri yang lainnya, yaitu pada kaki ketiganya. Dan nanti kita lihat kaki ketiganya. Ini dari kepalanya aja kita sudah bisa membedakan Stenosipalides canis, Stenosipalides fellis, Echinopaga, Pulet, Cratopilus, dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan jika kepalanya itu mempunyai genal comb yang oblik seperti ini, miring. Kalau ini kan lurus-lurus ya. Ini lurus-lurus, ini oblik atau miring. Berarti dia Spilopsilus. Nah, dia mempunyai genal comb dan pronatal comb. Dua-dua ketiganya ini mempunyai genal comb dan pronatal comb. Tapi kalau Spilopsilus itu genal comb-nya itu berbentuk oblik atau miring. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau yang atas ini Stenosipalides canis, yang bawah Stenosipalides fellis, nah, di bagian hin tibia, nanti saudara lihat tibianya, bagian belakang, hin itu belakang, ini bagian tibia, ya, kaki belakang yang ketiga, tibia kaki ketiga. Ini kalau saudara lihat yang bawah, ya, ini ada rambut yang panjang itu ada 3 rumpun, ya, 1, 2, 3. Nah, di antara rumpun-rumpun yang panjang ini terdapat rumpun yang pendek. Nah, dia cuma ada 1 rumpun. Setiap antara yang panjang itu ada yang pendek, hanya 1 rumpun. Sedangkan pada Stenosipalides canis yang atas, ini ada 1 rumpun panjang, 1, 2 rumpun panjang di sini, 3 rumpun panjang yang ini, sama rumpun duri yang panjang. Di antara rumpun duri yang panjang terdapat duri pendek. Ini setiap antara rumpun panjang ini ada rumpun pendeknya. Di sini ada 2 rumpun. 2 rumpun sama. Di sini atas juga ada 2 rumpun. Nah, itu bedanya. Yang ini lebih mudah dibedakan, lebih pasti. Karena ada atau tidak ada, 2 atau 1, nah kan beda. Kalau ini kadang kepalanya melengkung, ya kita masih bingung. Ini termasuk melengkung atau termasuk panjang? Nah, ini juga comb-nya yang pertama ini pendek. Jangan-jangan comb yang kedua ini dalam pembuatan preparat terus terpotong. Gitu. Karena rusak, yang kedua terpotong. Sehingga terkesan panjangnya sama. Nah, ini membingungkan. Yang kedua juga gitu. Stenosipalides fellis misalnya. Nah, kalau pada duri yang pertama ini ada rusak, kepotong, sehingga terkesan dia pendek. Ya, jadi yang lebih pasti sebenarnya ini ya, adanya perbedaan rambut atau duri pada hin tibia kaki ketiga. Oke, ini gambar-gambarnya. Nah, ini yang lebih jelasnya di tibia atau hin tibia tadi itu. Nah, hin tibia itu yang mana? Yang ini nih, yang ada panah-panah ini. Ini hin tibia atau ini tibianya dari kaki ketiga. Kemudian dilihat belakangnya, hin. Nah, ini hin tibia di sini, panah-panahnya. Ya. Ini hin tibia. Baik, ya, saya sudah selesai untuk pinjalnya, ya, untuk UPT pinjal. Kalau ada pertanyaan silahkan, baik dari kutu, pinjal atau yang sebelumnya. Ini sudah saya kirimkan ke kalian semua. Saya cek lagi. Ini ada kutu, ada pinjal, ya, pendahuluan, diktera. Oke.
dipteranya ada 2 ya. Itu dibagi karena kalau terlalu besar tidak bisa dikirimkan ke kami. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri kuliah saya. Ya, jika ada pertanyaan nanti boleh tanya ke WA saya atau langsung ke Dr. Adit, silahkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter.